Iran sejak awal menetapkan garis merah ketika kedaulatannya terancam oleh intervensi Amerika Serikat dan desakan tak masuk akal Israel. Pesan pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, jelas. Pergerakan sekecil apapun yang mengganggu batas aman Iran, maka seluruh kawasan harus bersiap untuk perang regional. Apakah ini waktu yang tepat untuk mewujudkan ucapan? Demikianlah, dari Burj Khalifa, bandara Kuwait yang lengah, hingga sejumlah pangkalan militer tak lolos dari penargetan. Selat Hormuz yang merupakan jalur vital sekaligus kartu as Iran dalam mengendalikan narasi juga resmi ditutup, mengawali ujian sebenarnya dari eskalasi untuk mengetahui seberapa jauh Iran dapat memegang kendali dalam konflik. Ledakan di sekitar Burj Khalifa, Dubai. Pentagon menamai serangan terbaru terhadap Iran Operasi Epic Fury, menyebutnya sebagai kilas balik dari Midnight Hammer tahun 2025 yang sempat melumpuhkan Teheran. Sebagai tanggapan, Iran menutup wilayah udara dan mulai melancarkan serangan ke sejumlah titik di Timur Tengah untuk membuktikan diri. Nah, dari banyaknya tempat yang berafiliasi dengan Amerika di kawasan, Dubai menjadi salah satu yang merasakan dampak terberat. Ledakan memekakan telinga, bola api muncul di antara bangunan, sedang kepulan asap membumbung di langit menjadi saksi atas ganasnya serangan. Sebuah video yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan ledakan dan asap di dekat Burj Khalifa tak lama setelah drone Iran mendekat ke gedung tertinggi di dunia itu. Belum jelas apakah gedung pencakar langit ikonik Dubai tersebut menjadi sasaran serangan dan apakah kerusakan ditemukan pada salah satu sisinya. Mengingat seluruh bangunan telah dievakuasi sebelumnya karena ledakan terdengar di bagian lain kota. Melansir NDTV World, ledakan juga terdengar di area Palm Jumeirah pada pagi hari dengan sebuah bangunan terbakar setelahnya. Kehadiran drone Shahed kemudian diidentifikasi, meski belum diketahui apakah drone ini serupa dalam temuan insiden di Burj Khalifa atau tidak. Bandara Kuwait tak luput dari serangan. Kuwait juga harus menanggung konsekuensi sebagai bagian dari balasan di seluruh teluk atas serangan Amerika dan Israel. Ashraq Al-Awsat yang mengutip pihak berwenang melaporkan sebuah drone menargetkan Bandara Internasional Kuwait, menyebabkan cedera ringan pada beberapa pekerja dan kerusakan material terbatas di Terminal 1 pada Sabtu 28 Februari. Sebagaimana diketahui, Kuwait merupakan salah satu dari 5 negara Arab yang menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Negara lainnya seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Yordania juga melaporkan ledakan dan pencegatan rudal di hari yang sama. Akibat insiden tersebut, Kuwait langsung memanggil Duta Besar Iran. Kementerian Luar Negeri lewat platform X mengumumkan pihaknya telah memanggil Duta Besar Iran Muhammad Toutounchi, menyampaikan kecaman dan penolakan keras Kuwait terhadap serangan kriminal Iran yang disebutnya melanggar kedaulatan dan wilayah udara Kuwait. Menyoroti serangan pada bandar udara, kementerian tersebut menyebut serangan-serangan secara kategoris dan eksplisit bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang melarang penargetan fasilitas sipil dan membahayakan warga sipil. Karenanya, Kuwait menegaskan kembali hak penuh dan inherennya untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Bahrain diguncang ledakan dahsyat. Kemudian yang tak kalah intens adalah penargetan ke Bahrain. Negara yang menampung markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika ini menjadi bagian dari peta sasaran, dengan rudal-rudal Iran menghantam bagian vital di pangkalan militer tersebut. Pusat layanan armada kelima menjadi sasaran serangan rudal. Kami akan memberikan detailnya nanti, demikian bunyi pernyataan dari Pusat Komunikasi Nasional Bahrain. Mengingat peran strategis armada kelima, penargetan berkelanjutan terhadap fasilitas yang berbasis di Bahrain dapat berdampak pada keamanan maritim, pasar energi, dan stabilitas regional. Pihak berwenang juga membagikan informasi sebuah gedung tinggi ditabrak oleh drone. Sementara Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengonfirmasi beberapa bangunan tempat tinggal di ibu kota terkena serangan gelombang kedua dari Iran. Berdasarkan pembaharuan NDTV World, ledakan-ledakan terjadi diiringi raungan sirin darurat, di mana bukti visual memperlihatkan asap mengepul di ibu kota. Faktanya, markas armada kelima memang terletak di Manama,
Dekat dengan daerah sipil praktis membuat setiap serangan terhadap atau di dekat fasilitas berdampak langsung pada keamanan negara dan infrastruktur sipil. Karena itu pemerintah Bahrain tidak hanya menggambarkan serangan itu sebagai insiden militer, tapi juga pelanggaran langsung terhadap kedaulatan nasional. Belum diketahui apakah ada korban jiwa terkait serangan hingga video ini dibuat. Arab Saudi dan yang lainnya juga ditargetkan. Setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim semua serangan telah mencapai target militer Israel dan Amerika di Timur Tengah, serangan regional terus berlanjut di kawasan. Kementerian Luar Negeri Saudi mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan, berkata Iran menargetkan Riyadh dan wilayah timur kerajaan, namun serangan tersebut berhasil diantisipasi. Sementara Kementerian Pertahanan Qatar juga hadir dalam pernyataan serupa, menyebut telah menggagalkan serangan sesuai rencana keamanan dengan mencegat semua rudal sebelum mencapai wilayah negara. Menurut sumber yang berbicara kepada Al Jazeera, radar peringatan dini jarak jauh di Qatar Utara menjadi sasaran rudal Iran, tetapi tidak ada laporan korban luka sejauh ini. Selanjutnya di Irak, tepatnya Bandara Erbil di wilayah Kurdi, Irak Utara, yang bahkan menjadi sasaran serangan 2 kali pada hari Sabtu. Namun sebagaimana sumber terkait menyebut, pertahanan udara mencegat dan menembak jatuh drone yang datang. Meski akan segera ditarik, Amerika Serikat masih memiliki pasukan di wilayah otonom Kurdi Irak sebagai bagian dari koalisi internasional melawan ISIS. Zain Basrafi dari Al Jazeera melaporkan dari Doha, mengatakan bahwa satu-satunya negara anggota di Dewan Kerjasama Teluk yang belum diserang Iran hingga saat ini adalah Oman. Selat Hormuz ditutup. Sebagai respons lanjutan serangan gabungan Amerika-Israel, Iran akhirnya membuat keputusan krusial dengan menutup Selat Hormuz. Bagaimana tidak, selat yang memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab ini merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia bagi perdagangan energi global, serta merupakan satu-satunya jalur untuk mengirim minyak keluar Teluk Persia. Korps Garda Revolusi Islam Iran dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz di tengah situasi memanas di kawasan Timur Tengah, kata Brigadir Jenderal Korps Garda Revolusi Ibrahim Jabari. Saat ini dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh pasukan IRGC menyusul agresi terhadap Iran, kata Jabari kepada penyiar Al-Mayadin. Surat kabar Uni Emirat Arab, Gulf News, juga melaporkan informasi serupa, berkata sejumlah kapal di kawasan Teluk menerima siaran radio frekuensi tinggi dari Garda Revolusi Iran yang memperingatkan kapal-kapal tidak akan diizinkan melintasi jalur tersebut. Citra satelit pun menunjukkan kapal-kapal menumpuk di dekat pelabuhan-pelabuhan besar seperti Fujairah di Uni Emirat Arab dan tidak bergerak melalui Selat Hormuz. Di sisi lain, sekitar 20% minyak global dari produsen seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Iran memang harus melewati Selat Hormuz, serta sejumlah besar LNGe dari Qatar. Timur Tengah berada dalam konfrontasi militer paling berbahaya. Iran dan Israel yang dibantu Amerika saling melancarkan serangan rudal sejak Sabtu pagi. Negara-negara di kawasan juga menjadi target rudal dan drone Iran, menghadirkan kekhawatiran bahwa konflik akan berkembang jadi perang regional dalam waktu dekat. Bagaimana pendapat kalian mengenai kemungkinan ini?